Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut, kalian diharapkan untuk menyiapkan kamus kalian. Terima kasih. Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang occupation. Nah, kalau kita buka kamus, artinya adalah pekerjaan. Nah, lebih lanjutnya kita akan belajar how to describe atau describing someone's occupation atau job. Yaitu kita akan belajar tentang bagaimana sih mendeskripsikan atau menjelaskan pekerjaan seseorang dalam bahasa Inggris. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut ada 10 orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Can you mention each of their occupations? Bisa tidak kalian kira-kira menyebutkan masing-masing pekerjaan mereka? Nah, bila sudah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi lebih lanjut. Nah, ada 2 poin penting yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah asking for information about someone's job, atau kita belajar bagaimana bertanya dalam bahasa Inggris, yaitu bertanya tentang pekerjaan seseorang. Yang kedua adalah giving information about someone's job, atau di sini kita belajar bagaimana sih dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan tentang pekerjaan seseorang. Nah, bagian pertama kita akan belajar tentang asking. Nah, sederhananya sebenarnya ada 3 hal yang pada umumnya kita pertanyakan ketika kita bertanya tentang pekerjaan seseorang. Yaitu yang pertama adalah jenis pekerjaan, yang kedua tempat bekerja, yang ketiga adalah apa yang dikerjakan. Nah, untuk menanyakan jenis pekerjaan, kita dapat menggunakan beberapa contoh kalimat sederhana berikut. Misalnya, what is your father's job? Atau what is your father's occupation? Atau what does he or she do? Nah, ketiga kalimat ini pada intinya adalah menanyakan jenis pekerjaan apa yang dijalani oleh ayahmu. Kemudian ketika kita bertanya tentang tempat bekerjanya, kita dapat menggunakan kalimat tanya sederhana seperti where does he or she work? Atau di manakah dia bekerja? Dan yang terakhir, ketika kita menanyakan apa yang dikerjakan, kita dapat menggunakan kalimat tanya sederhana seperti can you describe his or her job? Atau kalau diartikan, bisa tidak kamu mendeskripsikan pekerjaan dia seperti apa? Nah, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu giving information. Kalau tadi kita bertanya, sekarang kita posisinya adalah sebagai orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi. Nah, dalam memberikan informasi, kita dapat melibatkan to be dalam kalimat untuk memberi informasi tentang pekerjaan seseorang. Nah, pola sederhananya adalah menggunakan subject, to be, ditambah a dan occupation. Contoh paling sederhananya ada beberapa di bawah ini. Misalnya yang pertama, Mr. Abdul is a doctor. Pak Abdul adalah seorang dokter. Nah, subjek atau pelakunya di sini adalah Mr. Abdul. Sedangkan to be-nya adalah is. A doctor adalah pekerjaannya. Begitu juga yang kedua, my brother is an army. Saudara saya adalah seorang tentara. Selain melibatkan to be, kita juga dapat menggunakan pola kalimat simple present tense untuk membuat kalimat dalam memberi informasi tentang pekerjaan seseorang. Sederhananya polanya adalah sebagai berikut, yaitu subjek ditambah verb atau kata kerja yang di ujungnya diberi huruf S. Nah, pada penerapannya dalam kalimat, nanti di ujungnya dapat ditambahkan S, E, lalu ditambah occupation,
atau diberi pelengkap lain dalam kalimat. Nah, sebagai catatan, subjek di sini adalah orang ketiga tunggal, karena yang kita jelaskan adalah pekerjaan seseorang. Seseorang berarti orangnya itu tunggal, maka subjek di sini adalah orang ketiga tunggal. Misalnya contohnya dapat menggunakan kata ganti he kalau laki-laki, she bila perempuan, atau langsung menggunakan nama orang tersebut seperti Anton, Ella, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat lebih jelasnya dalam contoh. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang dijadikan contoh, yaitu my sister works as a nurse. Saudari saya bekerja sebagai seorang perawat. Nah, my sister di sini posisinya adalah sebagai subjek. Works adalah verb atau kerja yang ditambah s. Lalu as a occupation-nya adalah as a nurse, sebagai seorang perawat. Nah, atau kalimat berikut, my sister works at hospital. Saudari saya bekerja di rumah sakit. Nah, yang terakhir, she takes care of sick people at hospital. Dia merawat orang-orang sakit di rumah sakit. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat penggunaan kalimat-kalimat tanya dan kalimat jawaban tadi ke dalam kalimat yang lebih bisa dimengerti dalam contoh berikut. Kita akan melihat bagaimana kalimat tersebut diterapkan untuk 3 jenis pekerjaan berikut, yaitu farmer, teacher, and chef. Yang pertama, farmer. Untuk pertanyaan pertama, what is your father's job? Atau what is your father's occupation? Apakah pekerjaan ayahmu? Nah, kita dapat menjawabnya sebagai berikut. My father is a farmer. Ayah saya adalah seorang petani. Atau my father works as a farmer. Ayah saya bekerja sebagai seorang petani. Lalu pertanyaan selanjutnya, where does your father work? Atau di manakah ayahmu bekerja? Nah, kalimat sederhana yang dapat kita gunakan sebagai jawaban, misalnya he works at his rice field. Dia bekerja di sawahnya. Dan yang terakhir, what does a farmer do? Atau can you describe his job? Apakah yang dikerjakan seorang petani? Atau bisakah kamu menjelaskan pekerjaan dia seperti apa? Nah, kita dapat menjawabnya seperti he grows rice at his rice field. Dia menanam padi di sawah. Selanjutnya teacher. Kalian bisa lihat sendiri kalimat-kalimat berikut.